Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG PAI gelombang kedua tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Rizal. Saya adalah guru SDN Sire, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2021 dengan mengambil tema 5, yaitu Rasul Allah Idolaku, subtema kisah teladan Nabi Muhammad SAW pada kelas 5. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon bimbingan, masukan, dan saran Bapak Ibu sekalian agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Apa kabar kalian anak-anak Bapak? Alhamdulillah, Allah Akbar. Nah, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah. Sebelum kita mulai belajar, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita belajar supaya pelajaran kita ini manfaat dan berkah? Ayo, Jemi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Jami sudah memimpin doa. Mudah-mudahan berkat kita membaca surat Al-Fatihah tadi, pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan juga ingat menempel di kepala kita, ya anak-anak. Baiklah, hari ini ada yang tidak hadir ya? Tidak ada, lengkap semua ya. Baiklah, coba berdiri semuanya. Bapak mau cek dulu kerapiannya. Semuanya sudah rapi ya? Iya, sudah dirapikan pakaiannya semua. Iya, silakan duduk lagi. Kelas sudah dibersihkan? Ya, sudah disapu tadi pagi ya? Sebelum mulai pelajaran, Bapak mau memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian menyimak dan mengamati materi dan juga nanti menonton video, kalian mampu mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, kalian bisa menjelaskan cerita keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan nanti dari Bapak, kalian bisa menerapkan dan bisa mencontoh sikap-sikap yang harus kita tiru dari cerita Nabi Muhammad hari ini. Lalu setelah diskusi dan tanya jawab nanti, kalian bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum
masuk ke inti pelajaran, Bapak mau memberikan pertanyaan dulu sedikit mengenai cerita-cerita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran di kelas-kelas 4 atau kelas sebelumnya. Bapak mau tanya, yang pertama pertanyaannya adalah Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? Ya, yang ke-25. Betul, Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu adalah Nabi terakhir ya. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Lalu pertanyaan selanjutnya, mukjizat paling hebat dari Nabi Muhammad, ada yang tahu? Ya, Al-Quran. Yang lain ada yang pendapatnya lain selain Al-Quran? Tidak ada. Ya. Ya sudah. Selanjutnya pertanyaan berikut ini, apa sifat yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad? Saya Kak. Ya, jujur. Banyak sifat-sifat yang harus kita tiru ya dari Nabi Muhammad. Misalnya jujur, lalu juga kasih sayang sesama manusia, lalu juga peduli dengan orang lain. Nah, kalian rupanya masih ingat. Baiklah, sebelum Bapak memutarkan video tentang Nabi Muhammad, kalian bikin kelompok dulu ya. Bapak bagi kelompok, yang sebelah sini kelompok 2, ke sebelah kanan, sebelah kiri kalian berempat nanti bikin kelompok 1. Nah, silahkan disatukan dulu meja dan kursinya. Baiklah, Bapak sudah membagi kelompok. Yang sebelah sini kelompok 2 khusus laki-laki, yang ini kelompok 1. Ada EP di sini sebagai ketua kelompok nanti ya. Di sini ketua kelompoknya siapa? Rapi. Baiklah, Rapi ketua kelompok 2, Bayu ketua kelompok 1. Mari kita saksikan dulu sama-sama. Kalian nanti silahkan menyaksikan video yang Bapak tampilkan, lalu kemudian kalian amati, kalian pelajari apa saja yang penting kalian catat ya dari video tersebut, supaya Bapak nanti pas memberikan soal lembar kerja kelompok, kalian sudah bisa menjawab, kalian sudah tahu jawabannya dari hasil pengamatan kalian terhadap video yang ditampilkan. Baiklah, sebelum Bapak memberikan video untuk kalian lihat, untuk kalian amati, sebelumnya setelah kita membagi kelompok, Bapak mau menyerahkan dulu ini lembar kerja kelompok. Jadi kalian nanti jawab pertanyaan ini dan jawabannya semuanya ada di video yang nanti ditampilkan. Baiklah, Bapak bagi dulu kelompok 2 ini. Silakan diskusikan, tapi nanti setelah menonton video ya. Nah, ini juga. Baiklah, mari kita menonton video sama-sama. Yang lain, Mas'ud dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin tauhid sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kamu sisihkan, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar, engkau tidak pantas Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melemparinya batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa, perhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta. Anas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang kau ketahui? Kedua majikan Anas terlihat kesal melihat perlakuan Anas terhadap orang asing.
berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan engkau lakukan, wahai Adas? Sungguh memalukan. Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai Tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempatnya bernaung. Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Celakalah dirimu, wahai Adas. Jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memaling kamu dari agamamu sendiri, karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Sa'id berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qarn al-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui perlakuan kamu. Dia mengutus bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif, aku akan melakukannya. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagai para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tergerak. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Harisah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa engkau kembali setelah mereka mengusirmu? Wahai Zaid, dengarkan aku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan apa yang kau lihat sebagai jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan nabinya. Di sana Nabi mengutus seseorang dari suku Muza'ah mendatangi Al-Ahnas bin Shuraik untuk meminta suaka atau hak perlindungan. Katakan kepadanya, aku bukan sekutu Muhammad, maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amru, namun dia kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama, Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian, kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi anak yang piatu. Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya bepergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah, kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai, kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah kau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan
mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. "Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. "Wahai Muhammad, engkau adalah anakku Wana. Turunlah, mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu." Sejujurnya, Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian Ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi. Namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih, pasti beliau akan sedih juga. Tenanglah, sekarang kakek yang akan menjagamu. Terima kasih, Kak. tunjukkannya jalan itu. Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan oleh Muhammad di usianya 8 tahun. Kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad, begitu juga bagi para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Sudah selesai kita menonton video. Jika kalian masih bingung atau ada tanda tanya di kepala kalian tentang penjelasan atau kalian tonton tadi, silahkan ditanyakan kepada Bapak. Bapak kasih kesempatan sekarang, mau bertanya apa saja boleh tentang video Nabi Muhammad tadi. Silahkan, ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya, silahkan. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Oh, Nabi Muhammad dilahirkan kapan ya Musa? Jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan apa ya? Ada yang tahu? Bulan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir. Rabiul Awal. Jadi kalau kita bilangnya bulan Maulid, nah pada tanggal 12. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pertanyaan lagi selanjutnya? Siapa yang mau tanya? Silakan. Ya Pak. Ya. Pak, waktu umur berapa Nabi Muhammad ditinggalkan ayahnya? Oh, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Artinya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada saat ayahnya sudah meninggal. Nah, kata Kurniawan, pada umur berapa Nabi Muhammad ditinggal ayahnya? Nabi Muhammad ditinggal ayahnya sewaktu masih di dalam kandungan ibunya, yakni berumur 2 bulan. Ya, ingat semuanya, pada umur berapa tadi ayahnya Nabi Muhammad meninggal? 2 bulan. Umur 2 bulan Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika masih muda? Oh, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika masih muda atau sewaktu kecil? Nabi Muhammad sewaktu kecil pekerjaannya adalah menggembala. Apa yang digembala? Ada yang tahu? Kambing, atau kalau di sana bilangnya domba. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan tentang video yang kalian tonton tadi, sekarang mari kita mulai berdiskusi dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan.
Sini kelompok 2, sebelah kiri kelompok 1. Silakan dilihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja itu, lalu kemudian kalian cari jawabannya. Jawabannya semuanya ada di buku paket dan juga ada di video yang sudah kalian tonton tadi. Bapak sudah memberi kalian instruksi untuk mencatat apa saja yang penting tadi. Jadi cari jawabannya di catatan kalian dan di buku paket. Silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok. Silakan dicari sambil berdiskusi sama temannya ya. Ya. Silakan ditulis jawabannya kalau sudah ketemu. Ayo saling komunikasi, jangan menjawab sendiri-sendiri. Berkomunikasi kalian, berdiskusi. Oh ini di sini nomor 1 nih jawabannya, iya kan? Nah tanya sama kawannya. Kalau sudah setuju semuanya, silakan kalian tulis di lembar kerja kelompoknya. Ya silakan dicari. Ya, silakan dicari jawabannya. Kalau sudah sama-sama setuju semua anggota kelompok, tulis sudah jawabannya. Nanti jawaban kalian akan dibacakan di muka kelas. Apakah pas atau tidak, nanti kelompok yang lain yang menanggapinya ya. Kita presentasi kalau sudah selesai diskusi. Silakan dicari dulu jawabannya. Kalau ketemu ditulis di lembar kerjanya. Ya. Silakan dicari jawabannya. Gak apa-apa kalau mau bikin suara, ngobrol sama temannya, namanya juga diskusi. Jangan bisik-bisik. Nah, kalau bisik-bisik nanti dikira gosip. Ya, silakan dicari jawabannya di buku paket atau di catatan kalian atau yang ada di video tadi yang kalian saksikan sudah tadi. Ada semuanya di situ jawabannya. Ya, ada yang ditanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang sudah selesai? Sudah. Weh, sudah kah? Yang di bawah sudah digawi kah? Sudah. Sudah juga? Sudah semuanya. Kelompok 2 bagaimana? Belum. Belum. Ya, kita tunggu dulu. Kelompok 2. Sudah? Sudah. Iya, sudah kedua-dua kelompoknya sudah selesai. Baiklah, kalau begitu kita akhiri diskusi ini dan kegiatan kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke muka kelas diwakili oleh ketua kelompoknya ya. Di sini ketua kelompoknya Rapi, nanti yang maju sebelah sini Bayu. Baiklah. Bayu, ayo kita sama-sama dengarkan kelompok 1 presentasi hasil diskusi mereka. Silakan Bayu maju ke muka untuk membacakannya. Kelompok 2 dengarkan. Jika ada yang tidak jelas atau masih ada pertanyaan, tanyakan ke kelompok 1. Nabi Muhammad
Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Nabi Muhammad cinta dan sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Ya, tunggu dulu di sini. Kita kasih kesempatan dulu sama kelompok 2. Apakah mereka ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan dengan hasil presentasi dari Bayu tadi? Silakan. Tidak ada. Jadi sudah jelas? Sudah? Sudah jelas ya. Silakan duduk. Setelah kita mendengar presentasi kelompok 1 dari Bayu tadi, sekarang tiba saatnya giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Rapi sebagai ketua kelompok maju ke muka untuk membacakannya. Jika ada yang tidak jelas, kelompok 1 boleh bertanya nanti ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil saya membantu membalap kambing. Pada usia muda dan bekerja. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang jujur dan gelar Al-Amin. Iya, baiklah. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang ditanya atau sudah jelas? Sudah jelas. Silakan duduk kembali ke kursinya. Nah, jadi sudah selesai kita berdiskusi dan presentasi dan juga menanggapi kelompok lain, tapi tidak ada yang bertanya karena sudah jelas kata kalian ya. Baiklah, kalau begitu Bapak akan memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini apa saja. Hari ini kita belajar tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu yang berada di urutan ke-25 yang wajib kita imani. Lalu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan apa lahirnya? Keadaan yatim. Karena ayahnya sudah meninggal sewaktu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tepatnya pada usia kandungan berapa? 2 bulan. Lalu kemudian sewaktu Nabi Muhammad masih kecil juga akhirnya ditinggal sama ibundanya, yaitu Aminah. Nah, jadi akhirnya Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad sewaktu kecil terkenal adalah seorang yang rajin bekerja dan juga tangguh. Tapi ada sifat yang paling penting dan harus kita contoh dari Nabi Muhammad. Sifatnya adalah yang menyebabkan Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Ya, kata Rapi tadi Al-Amin. Sudah dibacakan Rapi tadi di muka kelas Al-Amin. Artinya apa Al-Amin itu ya? Jujur. Artinya orang yang jujur. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Makanya beliau diberi julukan Al-Amin. Bapak sudah kasih kalian rangkuman pelajaran hari ini. Saatnya Bapak memberikan kalian pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran hari ini. Tapi tampaknya Bapak lihat kurang bersemangat sudah nih. Baterainya sudah mulai turun, sudah drop. Jadi mari kita kasih semangat lagi diri kita supaya makin semangat, tambah semangat dan tidak mengantuk. Ayo semuanya kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah bersemangat? Baiklah, Bapak kasih pertanyaan ya. Siap-siap ya. Jawabannya semuanya sudah ada tadi dijelaskan dalam video dan dibacaan di dalam buku paket. Pertanyaan pertama, yang bisa menjawab angkat tangan. Yang pertama, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, betul sekali. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pertanyaan kedua adalah di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya? Ya, Ya, di Gua Hira. di Gua Hira. Betul, di Gua Hira.
Jadi wahyu pertama Nabi Muhammad adalah firman Allah dalam surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Iqra, bacalah artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu pertanyaan selanjutnya, Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat baik terpuji yang semuanya harus kita contoh. Tetapi ada sifat Nabi Muhammad yang sering diceritakan dan kita wajib untuk menirukannya dalam kehidupan kita. Apakah sifat itu? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya. Jujur dan kasih sayang sesama manusia. Jujur dan kasih sayang sesama manusia. Nah, jadi mulai hari ini kalian jangan tidak jujur, jangan tidak peduli dengan orang lain. Karena jika kita tidak peduli dengan orang lain, kita juga tidak akan dipedulikan sama orang lain. Jadi kita harus meniru Nabi Muhammad. Kita harus memiliki sifat jujur dan kasih sayang kepada sesama manusia. Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir. Nabi Muhammad pada saat berdakwah, ada orang yang melempari beliau dengan kotoran. Siapakah orang yang melempari Nabi Muhammad dalam berdakwah tersebut? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya. Kaum kafir dan Abu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal dan teman-temannya. Jadi mereka inilah yang membenci Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Mekah. Baiklah, Bapak rasa sudah paham kalian semuanya. Bapak mau tanya, apakah pelajaran hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Bisa. Wih, orang semangat jawabannya nih. Bisa dipahami. Itu semangat, tadi sudah tepuk tangan. Bisa. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya yang harus kita tiru. Ada jujur, ada peduli, kasih sayang sesama manusia, rajin dan juga tangguh. Artinya selalu kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Lalu kegiatan kita selanjutnya yaitu penugasan. Nah, penugasan ini nanti Bapak akan kasih link di internet, namanya Google Form. Kalian bisa cek di HP masing-masing untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi kalian mengerjakannya di rumah ya, di HP itu nanti diambil, bacanya dibaca di HP, tapi jawabannya ditulis di buku. Ya, itu. Nanti Bapak bagi linknya lewat handphone kalian masing-masing. Selanjutnya, minggu depan kita masih belajar tentang Nabi Muhammad. Tapi karena ini materi sudah mau berakhir, semester 1 sudah hampir habis, jadi minggu depan kita mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lalu, tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Daud, tentang Nabi Ilyasa, dan pelajaran-pelajaran selanjutnya sebelumnya. Lalu sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, berdoa penutup. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, anak-anak, tolong perhatikan semuanya. Kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini masuk ke kepala kita, menempel di kepala kita, dan kita mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo silakan yang mau memimpin doa penutup. Ya, Rafi, maju Rafi. Yuk kita sama-sama membaca ayat Al-Qur'an untuk menutup pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setelah berdoa, pelajaran hari ini menyerap di kepala kita dan bermanfaat bagi kita untuk sekarang dan di masa yang akan datang, tidak hanya untuk kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Baiklah, nasihat Bapak untuk hari ini, jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu dan juga jangan melawan perintah orang tua, karena berbakti sama orang tua itu adalah wajib hukumnya. Ya, paham semuanya? Paham. Baiklah, saya cukup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.